Jadi awal ini bermula dengan beredarnya video terkait adanya 3 orang yang melakukan penegasan terkait adanya kegiatan makar, yaitu mendirikan negara Islam Indonesia. Berdasarkan keterangan dari para tersangka bahwa mereka memiliki satu lokasi untuk membuat propaganda ini. Tim Densus 88 juga sudah mengusut orang-orang yang diduga terpapar paham negara Islam Indonesia atau NI, akan ditindak lebih lanjut. Mau bunuh Raja Malaysia, 3 WNI Indonesia anggota NII ditangkap. Aparat kepolisian Malaysia menangkap 7 teroris negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS yang hendak membunuh Raja yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad IV, Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan petinggi negara lainnya. Kepala Polisi di Raja Malaysia Inspektur Jenderal Tan Sri Muhammad Fuzi Harun mengatakan, dari ke-7 teroris itu, 3 diantaranya adalah warga Indonesia. Ke-7 orang tersebut, kata Fuzi, ditangkap dan ditahan di 4 negara bagian, yakni Terengganu, Selangor, Perak, dan Johor. Mereka kami tangkap dalam operasi khusus pada 12 Juli sampai 17 Juli. 3 diantaranya orang Indonesia. Mereka anggota negara Islam Indonesia yang dilarang di negeri jiran. Kata Fuzi seperti diberitakan The Star, Kamis 19 Juli 2018. Ia menjelaskan polisi melakukan penangkapan pertama pada 12 Juli di Terengganu. Di daerah itu polisi menangkap 1 lelaki Indonesia berusia 26 tahun. Dia adalah anggota teroris NII yang sudah menerima pelatihan militer di Bandung, Indonesia antara tahun 2015 sampai 2018 terangnya. Lelaki Indonesia itu menikahi perempuan Malaysia yang juga bersumpah setia kepada kelompok teror NII. Keduanya, terus Fuzi, berencana membangun sisa keluarga mereka di Indonesia maupun Malaysia ke Syria guna bergabung dengan ISIS meski gerombolan itu sudah dikalahkan. Penangkapan kedua dilakukan di Petaling Jaya pada hari yang sama, 12 Juli. Di sana kami juga menangkap lelaki Indonesia berusia 27 tahun terangnya. WNI tersebut adalah anggota ISIS. Saat penangkapan polisi juga menyita 100 video dan 90 foto grup teror di ponsel yang bersangkutan. Kami percaya dia secara aktif mempromosikan ISIS di media sosial. Dia juga berencana bergabung dengan ISIS di Suriah, tuturnya. Penangkapan ketiga dilakukan di Ipoh, Perak pada 14 Juli. Pada daerah itu polisi juga menangkap WNI berusia 42 tahun. Dia diyakini memiliki hubungan dengan kelompok teror Jemaah Ansarud Daulah. Pemerintah Malaysia telah mengamankan 7 orang yang diduga terkait dengan kegiatan militer. Salah satu di antaranya bahkan mengirimkan ancaman pembunuhan terhadap Raja Muhammad Lee F.V. dan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Kepolisian Malaysia mengonfirmasi jika 7 terduga itu terlibat dengan gerakan ISIS. Polisi mengatakan 3 di antara 7 negara itu merupakan WNI. Mereka ditangkap antara 12 hingga 17 Juli, kata Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Tan Sri Fuzi Harun dalam keterangan resmi. Meski demikian, aparat kepolisian setempat hingga kini belum merilis nama hari ke-7 terduga aktivis militan tersebut. Kendati Tan Sri mengatakan salah satu terduga asal Indonesia telah menikah dengan wanita asal Malaysia dan berencana membawa anak serta istrinya itu untuk bergabung ke dalam ISIS. Tan Sri mengatakan WNI lainnya merupakan terduga yang berkaitan dengan keanggotaan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan anggota polisi Indonesia pada 10 Mei lalu. Sedangkan WNI ketiga Muhammad mengatakan merupakan anggota ISIS yang ditahan karena menyimpan sekitar 190 video dan foto kegiatan kelompok militan di ponselnya dan mengunggah gambar serupa ke akun Facebook pribadinya. Sedangkan keempat, pelaku lain asal Malaysia yakni seorang pria pengangguran 34 tahun. Sedangkan keempat pelaku lainnya asal Malaysia yakni seorang pria pengangguran 34 tahun yang ditangkap di Johor yang diduga telah melakukan ancaman pembunuhan terhadap Raja dan Perdana Menteri. Dia juga mengancam akan membunuh Menteri Agama Malaysia Mujahid Yusof Rawah. Kami yakin ancaman dibuat menyusul para pemimpin yang dinilai tidak memimpin negara berdasarkan hukum agama, tambah Tan Sri. Terduga lainnya adalah teknisi 42 tahun yang disebut-sebut telah melayangkan ancaman serangan bom ke Malaysia, Indonesia, dan Filipina saat perayaan Hari Idul Fitri lalu. Terduga lainnya adalah wanita dan pria berusia 20 tahunan. Wanita itu diduga telah melakukan pengiriman dana ke sebuah kelompok militan Malaysia di Suriah. Sementara terduga pria lainnya dipercaya memiliki rencana untuk berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Salah seorang WNI dinyatakan terlibat dengan sekelompok orang yang mengancam pembunuhan kepada mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Kepolisian di Raja Malaysia berhasil meringkus 6 orang yang melakukan ancaman pembunuhan pada tahun 2020 lalu. Mereka berhasil ditangkap dalam sebuah operasi di Kuala Lumpur, Selangor, Perak, dan Pulau Pinang dengan dasar tuduhan terorisme pada 6 dan 7 Januari 2020.
Kepala Kepolisian Malaysia Abdul Hamid Badar turut menjelaskan bahwa tersangka yang ditangkap adalah bagian dari jaringan ISIS yang dibentuk pada 2019. Tujuan pelaku adalah menyebarkan ideologi jihad Salafi, merekrut anggota baru dan melancarkan serangan ke Malaysia. Mereka merupakan bagian dari jaringan ISIS yang dibentuk pada 2019. Para pelaku bertujuan untuk mempromosikan ideologi jihad Salafi, merekrut anggota baru serta melancarkan serangan ke Malaysia, jelas Abdul Hamid. Dikutip zanajakarta.com dari PMJ News pada Sabtu 27 Maret 2021. Bukan hanya Mahathir Mohamad yang diberikan ancaman, melainkan mereka juga melancarkan ancaman kepada sejumlah menteri di Kabinet Koalisi Pakatan Harapan Januari 2020.